Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas besar saya pada mata kuliah Teknologi Informasi untuk Pembangunan. Di sini ada pemanfaatan ICT4D berbasis mobile application. Kami di sini mengambil tema pertanian, tema sektor pertanian, atau lebih tepatnya pertanian kopi di Yogyakarta. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Dimas Budi Pratikto, NIM 185-23037. Lalu ada saya sendiri, Haidar Maulana Mutakin, NIM 185-23241. Pada pembahasan kali ini, kami membaginya menjadi 4. Yang pertama yaitu ada pendahuluan, lalu ada rumusan masalah, yang ketiga ada metode, dan yang terakhir kesimpulan. Yang pertama ada pendahuluan. Salah satu yang menjadi indikator majunya pembangunan suatu wilayah atau negara adalah meningkatnya kualitas pertanian di wilayahnya. Dan kopi sendiri merupakan salah satu dari hasil pertanian yang sedang naik daun belakangan ini di Indonesia, terkhususnya ya. Tidak sedikit dari orang yang menyukai kopi, mulai dari seperti yang kita tahu sendiri, kopi-kopi yang terkenal di Indonesia seperti kopi Toraja, kopi Gayo, kopi Flores, atau masih banyak lagi. Nah, untuk menciptakan biji kopi yang berkualitas, perlu dilakukannya beberapa perlakuan khusus, yang dimana petani awam masih belum banyak yang mengetahui, seperti mungkin dengan kurangnya wawasan atau aspek-aspek lainnya. Di Yogyakarta sendiri, tidak sedikit petani yang menggeluti bidang pertanian kopi ini. Banyak petani baru yang mencoba untuk memulai menanam biji-biji kopinya. Di Yogyakarta sendiri yang terkenal itu ada kopi Merapi dan kopi madu dan lain sebagainya. Dan di Yogyakarta sendiri banyak petani baru yang tentu pasti masih butuh bantuan-bantuan terkait cara menanamnya dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya bantuan ICT4D yang berbasis mobile, diharapkan bisa membantu para petani dalam menjalankan usahanya sebagai petani kopi, dan juga bisa diharapkannya nanti meningkatkan produksi panennya. Aplikasi yang kami kembangkan ini memiliki potensi untuk memberikan banyak manfaat untuk membantu para petani dalam budidaya kopi. Salah satu manfaat dari adanya aplikasi yang kami buat adalah meningkatnya efisiensi dalam proses pemupukan kopi, karena nantinya pengguna dapat berkonsultasi kepada konsultan terkait bagaimana cara pemupukan yang lebih efisien agar dapat memaksimalkan produksi dengan meminimalisir biaya. Jadi intinya harapan dari solusi kami nantinya bisa membantu mengatasi masalah-masalah petani kopi yang ada di Yogyakarta. Lalu rumusan masalah. Rumusan masalah di sini melihat dari yang penjelasan yang sudah dijelaskan tadi di bagian pendahuluan, kami menemukan beberapa rumusan masalah. Yang pertama ada masalah apa saja yang bisa muncul pada sektor pertanian kopi di Yogyakarta. Lalu yang kedua ada solusi. Solusi apa sih yang bisa ditawarkan oleh ICT4D ini? Dan yang ketiga, bagaimana ICT4D bisa mengatasi permasalahan yang ada dan muncul di pertanian kopi di daerah Yogyakarta. Nah, tujuan utama kami memberikan solusi ini yaitu yang pertama jelas untuk meningkatkan kualitas produksinya dan juga kuantitas hasil dari panennya itu sendiri. Dengan kami membuat solusi berupa sistem aplikasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para petani kopi di daerah Yogyakarta untuk membantu meningkatkan kualitas dan kuantitasnya di hasil panennya nanti dengan menggunakan
bantuan ICT 4D tadi berupa mobile application. Nah, kami pun memiliki beberapa metode. Yang pertama yaitu ada capability approach theory. Penggunaan teknologi informasi itu bervariasi di lingkungan studi. Oleh karena itu, dampak yang dihasilkan pun bervariasi. Pada teori ini juga berdasarkan oleh pendekatan yang berfokus pada individu dan kebutuhan untuk mengevaluasi tidak hanya hasil, tetapi juga melibatkan kondisi individu. Penelitian ini bersifat interpretatif atau berdasarkan pandangan dan berdasarkan wawancara kelompok dengan aktor yang berbeda. Yang kedua adalah metode. Di daerah Yogyakarta dengan iklim yang tidak menentu membuat para petani di Yogyakarta sulit untuk memprediksinya. Tidak hanya itu, kurangnya channel untuk mencari bahan-bahan terkait untuk kebutuhan bertani juga menghambat kerja petani dan banyak hal lain yang mempengaruhi yang bisa menghambat proses pemproduksian kopi itu sendiri. Salah satu yang bisa digunakan dari ICT4D adalah dengan membuat aplikasi yang bernama Coffeeclopedia yang diharapkan bisa membantu para petani kopi di Yogyakarta. Adapun pihak-pihak yang terlibat antara lain yang pertama yaitu admin. Admin di sini berfungsi sebagai pengelola dari sistem itu, yang dimana nanti segala sistemnya akan dikelola langsung oleh admin, seperti menambah dan mengurangi informasi terkait ramalan cuaca, sumber pustaka terkait pengetahuan seputar kopi, cara menanamnya dan cara merawatnya juga, lalu juga memberikan pengertian harga produk setiap harinya agar tujuannya untuk memberikan wawasan pengetahuan dan juga membantu petani kopi yang ada di Yogyakarta. Yang kedua, ada user. Di sini user sebagai aktor yang dituju atau aktor utamanya dari aplikasi Coffeeclopedia ini. User dapat mengakses seluruh fitur yang ada di aplikasi seperti mengecek iklim setiap harinya, meminta konsultasi kepada konsultan, dan juga membaca referensi-referensi sumber pustaka yang ada di aplikasi Coffeeclopedia. Dan masih ada lagi yang bisa diakses. Yang terakhir ada konsultan. Konsultan di sini berperan sebagai pemberi konsultasi untuk para user. Jadi, jika para user itu ingin berkonsultasi, nah, konsultan inilah yang memberikan jawaban. Dan konsultan ini adalah para pakar kopi yang sudah dipilih oleh pihak sistem untuk dijadikan partner kerja. Yang ketiga ada social capital theory. Nah, di sini yaitu pengaruh dan dukungan dari pemerintah daerah dan juga para petani kopi di Yogyakarta itu sendiri akan sangat mempengaruhi keberlangsungan aplikasi ini. Dengan adanya dukungan dari pemerintah daerah, maka itu bisa lebih mempermudah kita dalam mempromosikan perangkat dan juga pengadaannya. Sama halnya dengan para petani kopi, dengan adanya dukungan dari petani kopi itu sendiri terhadap aplikasi ini, maka semakin bisa dirasakan langsung solusi yang ditawarkan kepada para petani kopi tersebut. Nah, berikut adalah gambaran use case dari aplikasi Coffeeclopedia. Nah, pada diagram use case ini ada beberapa aktor, yaitu admin, konsultan, dan user atau pengguna. Masing-masing dari aktor mempunyai peran masing-masing. Yang pertama seperti yang kita lihat yaitu ada admin. Di sini admin dapat mengelola user dan juga menambah dan mengurangi informasi yang ada di dalam aplikasi seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Admin ini bisa mengelola sistem user dan juga menambah dan mengurangi informasi yang ada di dalam aplikasi. Yang kedua ada konsultan. Konsultan ini dapat memberikan konsultasi kepada user yang meminta konsultasi kepada yang diberikan yang diminta melalui aplikasi tersebut. Lalu konsultan juga dapat login ke dalam aplikasi. Dan
ID dan passwordnya ini didapatkan oleh admin. Jadi konsultan ini tidak perlu mendaftar lagi karena konsultan di sini merupakan partner kerja dari aplikasi ini. Yang ketiga, ada user. User di sini dapat melakukan pendaftaran diri ke dalam aplikasi untuk didata, dan juga user di sini dapat login ke dalam aplikasi. Setelah login, dia dapat mengakses segala fitur-fitur yang ada di aplikasi Coffeeklopedia ini, seperti mengakses informasi terkait ramalan cuaca, menggunakan layanan konsultasi, atau membaca sumber-sumber pustaka yang ada. Nah, terakhir ada kesimpulan. Kopi memang menjadi primadona belakangan ini. Dengan meningkatnya peminat kopi, tentu membuat para petani harus bekerja lebih ekstra. Terlebih lagi, jika kopi itu masih baru dan harus bersaing dengan kopi-kopi yang sudah tenar. Kopi yang enak adalah kopi yang bijinya berkualitas. Dengan hadirnya Coffeeklopedia, diharapkan mampu membantu petani kopi di Yogyakarta dalam proses produksi kopinya. Dan outputnya bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas dari kopi yang diproduksi tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.